Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa kembali ini dengan kami yang ada di kandang Tor ya. Dan seperti biasanya untuk kesempatan pagi hari ini kita sedang mempersiapkan proses pemberian makan pagi. Nah, untuk laporannya ya, bahwasanya tadi malam untuk di daerah kami ya itu diguyur hujan sangat lebat sekali. Dan alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini cuaca sudah kembali normal ya, dan ini juga sudah ada terik sinar matahari yang menyinari di kandang kami. Nah, untuk pagi hari ini ya, nanti kita akan coba jawab pertanyaan dari beberapa rekan ya mengenai masalah bagaimana caranya agar untuk pakan endok itu tidak menjadi boros. Dan hal ini ya sudah sering kita sampaikan bahwa kita untuk pemberian makan pagi atau makan ya untuk endok-endok kita itu memang kita menggunakan takaran yang pasti. Kita menggunakan takaran 1 on per ekor per hari, terdiri dari pakan pokok, yaitu ada katul halus, jagung giling, dan juga konsentrat telur. Nah, sebagai pakan alternatifnya kita menggunakan azolla ya rekan-rekan, yang mana untuk azolla ini memang sengaja kita budidayakan sendiri. Nah, yang perlu diketahui juga agar untuk pakan kita ini ya bisa hemat dan juga mempunyai imbas yang positif terhadap endok-endok kita ya, terkait dengan masalah produksi telur dan juga imunitasnya. Alangkah lebih baiknya kalau pakan kita ini kita gunakan pakan yang betul-betul berkualitas. Kita harus menggunakan katul ya, jangan menggunakan dedak ya kawan-kawan, dikarenakan untuk kadar protein dari katul ini juga lumayan tinggi bila dibanding dengan yang namanya dedak. Nah, apabila kita menggunakan takaran yang jelas dan tentunya juga didukung dengan langsung pakan yang berkualitas ya, saya yakin untuk tingkat keborosan dari pakan endok kita ini pasti bisa kita antisipasi. Dan tentunya juga untuk masalah imbasnya ya, yang jelas akan mendapatkan ya atau bisa menyebabkan imbas yang positif. Nah, ini kenapa ya rekan-rekan semuanya? Ini dikarenakan kalau kita memberikan pakan itu dengan pakan yang bagus, tentunya untuk endok-endok kita itu dengan makan hanya sedikit, untuk masalah kebutuhan nutrisi di dalam tubuhnya itu bisa terpenuhi. Sehingga untuk masalah tingkat kelaparan ya atau kerakusan dari endok-endok itu bisa kita siasati dengan memberikan pakan yang bagus tadi. Nah, silakan rekan-rekan semuanya ya bisa dibuktikan dan dicoba ini. Dan yang paling menggembirakan tentunya juga dengan pemberian pakan yang bagus itu, imbas yang kita dapatkan pun akan mempunyai imbas yang luar biasa positif. Kemudian ya untuk rekan-rekan semuanya yang menjadi permasalahan adalah dari segi harga pakan. Kalau kita menggunakan pakan yang bagus ya, tentunya akan berimbas dengan harga pakan yang relatif mahal. Nah, itu pun harus kita siasati juga ya, yaitu dengan mengolaborasikan antara pakan pabrikan tadi dengan pakan alternatif. Yang terpenting untuk perbandingannya ya rekan-rekan, jangan sampai melebihi dari 40% pakan alternatif tersebut dari total jumlah pakan yang kita berikan. Nah, ini disebabkan kenapa ya? Karena kita tetap harus menggunakan yang namanya pakan pabrikan kalau kita mengharapkan untuk hasil yang betul-betul maksimal. Nah, kalau kita hanya memberikan pakan itu sekedar atau ala kadarnya ya, tentunya juga hal ini akan mempunyai imbas yang negatif terhadap masalah perkembangan dan juga masalah hasil produksi telur yang dihasilkan oleh endok-endok kita ini. Nah, silakan rekan-rekan semuanya bisa dipilih ya, ingin menggunakan pakan yang berkualitas tapi hasilnya maksimal, atau ingin menggunakan pakan yang ala kadarnya tapi hasilnya tidak akan bisa menutup jumlah biaya yang kita keluarkan. Nah, ini kenapa ya saya sampaikan, dikarenakan kami pun sudah sering kali ya melakukan eksperimen ya atau testimoni ini mengenai masalah pakan yang bagus dan juga pakan yang ala kadarnya tersebut.
Dan untuk hasilnya yang jelas, hasil itu tidak akan bisa mengalahkan kalau kita menggunakan pakan yang betul-betul berkualitas tadi. Kemudian ya, untuk rekan-rekan semuanya ini akan kita jawab pertanyaan yang sering lewat di beranda kami ya. Apakah untuk ternak endok ini dengan menggunakan pakan yang bagus ya, untuk masalah penghasilan atau hasilnya bisa menutup untuk jumlah biaya yang kita keluarkan? Jawabannya ya, pengalaman kami itu yang jelas pasti akan ada sisa, yang mana sisa dari hasil tersebut bisa kita jadikan sebagai penghasilan. Nah, ini sudah kita buktikan ya kawan-kawan, dikarenakan kita menekuni usaha ternak endok ini sudah dimulai dari tahun 2016 yang lalu ya, dan alhamdulillah dengan metode seperti ini masih bisa bertahan sampai tahun 2025 ini. Nah, silakan untuk rekan-rekan semuanya ya berlogika sendiri nih, apabila untuk usaha ini tidak ada hasilnya, tentunya sudah lama kita melakukan tutup kandang atau gulung tikar. Nah, bagi rekan-rekan pemula ya, usahakan apabila ingin menekuni usaha ternak endok ini, lakukanlah dengan cara-cara yang konsisten. Yang maksudnya adalah kita tidak harus dengan jumlah yang langsung banyak ya kawan-kawan. Kita mulai dari jumlah populasi yang sedikit, secara konsisten kita belajar ya, agar bisa menemukan manajemen pakan dan juga cara-cara perawatan yang baik untuk ternak endok kita ini. Kalau kita betul-betul serius ya, pasti kedepannya untuk usaha ternak endok kita ini akan bisa berkembang, dan tentunya juga akan bisa kita jadikan sebagai penghasilan. Kemudian ya, untuk kawan-kawan semuanya ini kita akan berbicara terkait dengan masalah kendala. Nah, kalau di dalam setiap usaha ya, terkhusus untuk usaha ternak endok ini, yang namanya kendala itu pasti ada. Nah, disitulah kehadiran kita ya, atau kepedean kita itu untuk bisa menyiasati atau mencari solusi terhadap kendala yang ada. Banyak sharing dan juga belajar dengan rekan-rekan peternak yang kita anggap senior ya. Tentunya juga hal itu bisa mendukung untuk kemajuan usaha kita. Nah, kalau kita hanya terpaku ya pada satu orang, tentunya hal ini juga kurang bagus ya rekan-rekan, dikarenakan untuk masalah metode ya atau cara dari masing-masing peternak itu tentunya juga berbeda. Walaupun untuk tujuannya ya tetap sama ya, yaitu mencari sesuatu yang terbaik untuk kemajuan usaha ini. Nah, mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini terkait bagaimana caranya agar untuk pakan endok itu tidak menjadi boros. Silakan bagi yang minat ya bisa dicoba, dan kita harapkan saling sharing adalah sesuatu yang utama. Tetap semangat, ayo ternak, gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.